Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya, Ma'mur Mustafa Channel. Kali ini saya akan menceritakan cerita anak-anak terkait dengan cerita Lam Toro. Mungkin pendengar belum pernah mendengar cerita Lam Toro. Namun kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah. Pada zaman dahulu ada seorang suami istri yang menjalin sebuah keluarga. Lalu ketika istrinya hamil 7 bulan, suaminya mulai jatuh sakit. Ketika suaminya jatuh sakit, maka suaminya mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, sekiranya penyakitku ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan kemungkinan besar sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu, tolong nanti kalau anak kita lahir, rawatlah ia dengan baik. Jika ia lahir laki-laki, maka berilah nama Sarip. Namun jika lahir perempuan, silahkan kamu yang mencari nama sesuai kesukaan kamu sendiri." Istrinya mengatakan, "Jangan seperti itu, Papa. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan sembuh. Saya akan mencari obat supaya kamu bisa sembuh." Lalu suaminya mengatakan, "Tidak istriku, kamu harus bersabar. Sepertinya tidak lama lagi." Singkat cerita, suaminya meninggal dan istrinya selalu menjaga kehamilan anaknya itu. Setelah genap 9 bulan, akhirnya lahirlah anak dari 2 pasangan itu dengan jenis kelamin laki-laki. Maka sesuai dengan wasiat suami, anak itu dikasih nama dengan nama Syarif. Berkembang anak itu menjadi balita. Usia 5 tahun, maka ibunya jatuh sakit. Maka anak itu dirawat oleh saudara dari ibunya karena ibunya telah meninggal dunia. Setelah dirawat oleh saudaranya atau saudara ibunya, maka si Sarip itu tidak dikasih pembelajaran apa-apa, hanya disuruh bekerja ke hutan mencari kayu bakar, pergi ke kebun untuk mencari rumput dan lain sebagainya. Lalu si Sarip itu berbisik pada hatinya, "Seandainya aku begini terus-terusan, maka saya tidak akan pernah menerima pendidikan atau bisa berbuat baik atau berbalas budi kepada kedua orang tuaku." Akhirnya si Sarip melarikan diri dari rumah saudara ibunya dan bertemulah dengan pondok pesantren. Ketika si Sarip masuk ke dalam pondok pesantren untuk menemui kiainya dan diterima oleh kiai, perkenalan awal ketemu dengan kiai, si Sarip mengatakan, "Kiai, bolehkah saya mondok di sini untuk menuntut ilmu?" Kiai bilang, "Boleh, Nak. Kamu siapa?" "Saya Sarip." "Orang tuamu?" "Orang tua saya sudah meninggal, Yai." "Ayahmu?"
ayahku meninggal sejak saya di kandungan 7 bulan. Ibumu? Ibu meninggal saat saya umur 5 tahun. Lalu sekarang kamu usia berapa? Sekarang saya 7 tahun, Yai. Oh, oke lah, enggak apa-apa. Kamu mondok di sini ya? Iya, Yai. Syaratnya cuma satu kalau kamu mau mondok. Syaratnya kamu harus taat kepada guru. Kamu harus taat. Cuman itu saja. Apapun perintahnya kamu harus mentaatinya. Iya, Kiai. Saya siap. Oke, silahkan kamu pergi ke asrama untuk bertemu dengan teman-teman. Oke, terima kasih, Yai. Akhirnya si Syarif masuk ke dalam pesantren ya, bersama dengan teman-temannya. Di situ ternyata teman-temannya sangat baik-baik sekali, dan mulai pengkajian diawali ya. Pengkajian itu diawali. Ternyata si Syarif itu memang benar-benar anak cerdas awalnya. Ketika belajar qiraati, ia lancar, AA, baba. Kalau dulu mungkin belum ada qiraati ya, masih menggunakan turutan. Saya kira sampean-sampean paham, kenal dengan turutan ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, a, ba, ta, sa, ja, ha, a, i, u ya, dan seterusnya. Syarif lancar. Setelah naik pada posisi juz amma ya, rangkaian turutan itu masuk kepada juz amma atau surat Fatihah, dia lancar, oke. Ketika ustadznya memberikan pembelajaran, Bismillahirrahmanirrahim, Syarif mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Syarif mengikuti lancar. Naik lagi pada surat Al-Ikhlas, Syarif juga lancar. Ketika naik kepada surat Qul a'udzu birabbil falaq, Syarif pun juga oke, lancar. Naik lagi setelah pada posisi surat Alam Taro ya, surat Alam Taro ini mulai Syarif ini mulai ada kendala. Di sini mulai tragedi Syarif yang sangat luar biasa. Ketika ustadznya memberikan awalan, ayo Syarif kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka Syarif mengikuti. Alam taro, lupa akhirnya. Ayo Syarif, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Alam taro, lupa lagi. Itu sampai berhari-hari tidak bisa. Tetap di posisi alam taro. Sampai berbulan-bulan tetap alam taro. Ketika si Syarif datang ke rumah Kiai, Pak Yai, saya sudah sekian bulan mengkaji sampai pada posisi surat Alam Taro, saya kok tidak bisa, Yai. Bisa atau tidak bisa, kamu harus aktif berangkat, Syarif. Tidak boleh kamu itu mogok di perjalanan. Nggih, Yai. Siap, Yai. Kamu harus taat kepada ucapanku. Sebagaimana awal kamu datang ke sini, kalau mau mondok syaratnya cuma satu, taat kepada guru. Iya, Kiai, saya nurut. Terus tiap malam mereka datang ke ustadznya untuk melakukan pengkajian Al-Quran. Namun ketika alam taro mereka itu pasti lupa. Alam taro, lupa lagi. Alam taro, lupa lagi. Sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Singkat ceritanya, bahkan nganti si Syarif itu dijuluki oleh teman-temannya itu bukan Syarif lagi,
Karena si Sarip itu tidak bisa membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka nama Sarip berubah menjadi lam toro. Jadi si Sarip itu berubah menjadi nama lam toro karena si Sarip kajiannya cuman alam taro, tidak bisa meneruskan. Sampai teman-teman yang tadinya datang bareng di pesantren, mereka sampai pulang boyongan karena dianggap kiainya sudah lulus. Di rumah membuat sebuah pondok pesantren dan lain sebagainya untuk mengamalkan ilmunya. Namun si Sarip masih aktif di pesantren. Sampai 15 tahun dia di sana. Berarti kalau 15 tahun di pondok, 7 ditambah 15. Sampai 22 tahun usianya, si Sarip masih alam taro. Karena banget bodone lam toro, karena banget bodone lam toro, maka si lam toro itu tidak dihargai, tidak dihormati oleh teman-temannya. Bahkan sampai lam toro itu karena ia tidak punya orang tua, di pondok tidak pernah dapat kiriman beras atau uang, maka si lam toro itu makan dari sisa-sisa makanan teman-temannya. Terkadang si Sarip disuruh mencari kayu bakar, nanti untuk memasak nasi, maka si Sarip mendapatkan upah dari kayu bakarnya untuk menyambung hidupnya. Kadang si Sarip harus melakukan tugas kebersihan temannya, nanti akan diupah atau dikasih upah menggunakan makan, maka si Sarip melakukan. Artinya si Sarip itu menjadi santri yang tidak dihargai oleh teman-temannya. Itu si Sarip sampai 22 tahun usianya, 15 tahun di pesantren, ia hanya mengenal alam taro, tidak bisa meneruskan ayatnya, sehingga si Sarip itu dijuluki dengan nama lam toro. Tidak sampai di situ kawan-kawan, sampai usia 25 tahun, usia 25 tahun si Sarip tetap belum bisa meneruskan alam taro sampai akhir. Sampai dibully sama teman-temannya. Oh lam toro, kau itu kok bodoh banget lam toro, ngaji cuman ayat segitu aja ndak bisa-bisa. Terus dibully siang malam, dibully teman-temannya, kadang dikerjain ketika tidur, kadang pokoknya dikerjain lah. Akhirnya lam toro itu berpikir, ya Allah, kenapa aku dijadikan yang semacam ini? Di dalam kandungan saya sudah tidak ditemani, ketika lahir tidak ditemani ayah, ketika menjelang dewasa atau mungkin saat saya belajar sudah tidak ditemani ibu. Lalu saya harus pergi ke pesantren sendiri dengan seperti ini. Namun di sini banget bodohnya saya, tidak ada perkembangan sama sekali. Akhirnya lam toro itu tidur di tengah pintu utama, di teras rumahnya kiai. Seperti biasa yang namanya kiai itu kalau malam tidak bisa tidur, harus keliling pondok melihat keadaan santri-santri sudah tidur atau belum. Beliau juga harus keliling ke pondok yang lain, melihat keadaan santri, bagaimana keadaannya. Ketika mau keluar rumah, keluar membuka pintu, biar ternyata Pak Yai itu melihat bintang. Kalau orang Jawa mengatakan yaitu bintang kemukus, lintang kemukus yang ada sorotnya. Anehnya sorotnya itu tepat di keningnya lam toro itu, sampai kelihatan wajah lam toro. Nah di situ ikatnya, orang dulu itu pakai ikat ya. Kalau sekarang mungkin kopiah, peci atau yang lain. Ikatnya itu diambil sama kiai untuk dibawa masuk ke dalam.
mulai datang waktu subuh, Lamtoro bangun, geger. Waduh, ikat saya hilang, ikat saya hilang. Di mana ikat saya? Siapa yang ngambil ikat saya? Teman-temannya Sanambulu. Wah, Lamtoro, kamu ndak pernah salin pakaian. Ikatmu baunya busuk, mungkin ya udah dibawa binatang atau mungkin yang lain. Enggak mungkin. Lah kamu tidur di mana? Saya tidur di sana, di teras rumah Pak Yai. Pasti sudah dibawa binatang mungkin Lamtoro. Akhirnya ketika waktu subuh sudah mulai tiba, kiainya mengimami sholat subuh. Setelah mengimami sholat subuh, akhirnya Pak Yai bilang kepada santri-santri, "Santri-santri, apakah di sini ada yang kehilangan ikat kepala?" Akhirnya salah satu santri mengatakan, "Iya Pak Yai, Lamtoro." Nanti yang merasa kehilangan ikat kepala untuk datang ke rumah. Ketika Pak Yai sudah pulang ke rumah, Lamtoro selama sekian tahun tidak pernah yang namanya sowan ke kiainya karena malu. Jadi sowan itu di awal-awal. Pertama ia datang ke pesantren, yang kedua waktu beberapa bulan tidak bisa membaca alam taro, dan selanjutnya sampai bertahun-tahun tidak pernah sowan ke kiainya. Akhirnya Lamtoro itu dipaksa oleh teman-teman. "Ayo Lamtoro, ditinggali Pak Yai, diundang Pak Yai, kamu harus menghadap." Lamtoro itu kebingungan saudara-saudara, banget takutnya, merasa bersalah karena tidur di depan pintu rumah kiainya itu. Karena itu sebuah perintah, Lamtoro harus taat kepada guru. Maka Lamtoro dengan penuh ketakutan dan kecemasan, akhirnya Lamtoro harus datang ke kiai. Duk 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 duk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masuk." Ketika masuk, ditanya, "Kamu siapa?" "Saya Lamtoro Yai." "Kamu yang kehilangan ikat kepala?" "Iya Kiai." "Apakah ini ikat kepalamu Lamtoro?" "Oh iya Kiai, betul, itu ikat kepala saya." "Lah terus kok sampai hilang? Kenapa?" "Nggak tahu Yai." "Lah semalam tidur di mana?" "Maaf Yai, saya tidur di depan pintu rumah Pak Yai." "Kenapa kok tidur di situ?" "Karena saya itu banget malunya Yai. Ketika saya ngaji di pondok pesantren sini, sudah bertahun-tahun sampai saya lupa berapa tahun lamanya. Mulai dari saya usia 7 tahun sampai tua segini, ngaji alam taro saja tidak bisa-bisa." "Lah terus kamu namanya Lamtoro?" "Iya Kiai." "Kalau dulu namanya siapa?" "Dulu saya itu namanya Syarif. Ketika saya tidak bisa membaca Al-Quran, maka saya dijuluki oleh teman-temannya itu Lamtoro." "Oh iya, saya paham Lamtoro, saya paham. Gini Lamtoro, saya mau bilang sama kamu, ini nanti sehabis duhur saya akan melakukan perjalanan ziarah Wali Songo. Ya waktunya kurang lebih 3 hari. Tolong Lamtoro, nanti santri-santri yang besar-besar itu, ya santri dewasa yang biasa ngaji di rumah sini, nanti semua saya perintahkan, saya bebankan kepada kamu supaya kamu menggantikan saya di rumah. Kamu harus yang mengajar." "Waduh Yai, saya tidak bisa." Itu kitabnya dibawa ke pesantren, ke pondok ya, untuk dipelajari. "Waduh Yai, jangankan kok kitab semacam ini, wong alam taro saja saya tidak bisa Yai. Kamu ingat perjanjian awal, kamu harus taat." "Oh iya Yai."
Kalau sudah kamu tahu tentang perjanjian, taat terhadap kiai, taat terhadap guru, lakukan. Tidak usah banyak bicara. Dengan wajah yang memerah, Lamtoro berpamitan sambil membawa kitab yang besar-besar. Dibawa ke pondok, ditanya sama santri-santri, "Lamtoro, kamu bawa apa?" Lamtoro tidak berani menjawab apapun. Mulai siang datang, ya, siang mulai datang sampai zuhur mulai datang, maka Pak Yai itu sudah berkemas-kemas untuk perjalanan ziarahnya. Lamtoro mulai deg-degan hatinya. Ketika hati itu berdetar ndak karuan ketika ditinggal kiainya. Akhirnya Lamtoro itu sampai nanti maghrib, Lamtoro pun masih bingung. Karena waktu ngaji yang biasa dilakukan di rumah kiai itu sehabis subuh, ya, sehabis subuh, maka ketika malam habis isya, Lamtoro masih bingung. Teman-temannya pada tidur karena bangganya, karena senangnya ketika kiainya pergi, ya. Maka santri-santri yang biasa harus ngaji langsung kepada kiainya itu merasa ada waktu pray atau waktu istirahat, tidak ngaji, waktu libur. Maka santri-santri itu ada yang begadang, ada yang langsung tidur. Lamtoro tetap di kamar, masih bingung. Ketika kitab dibuka, tulisannya kecil-kecil, tidak ada harokatnya. Lamtoro sama sekali tidak bisa membaca apa-apa. Ditutup lagi. Mulai jam 12 malam, Lamtoro masih kebingungan. Dibuka lagi kitabnya, masih belum bisa dibaca lagi. Jam 3 pagi, Lamtoro dengan penuh ketakutan dibuka kitab itu, masih belum bisa dibaca. Lamtoro, ya Allah Gusti, bagaimana yang harus aku lakukan? Kitab setebal ini sama sekali tidak bisa dibaca. Sama sekali tidak bisa dibaca. Apalagi kok tulisannya kecil-kecil, tidak ada harokatnya lagi, tidak terbaca sama sekali. Mulai kentong subuh, deng ada orang adzan, santri sudah ada yang bangun mengumandangkan adzan, as-sholatu khairum minan naum. Lamtoro hatinya berdebar-debar, ya Allah, sebentar lagi saya harus mengkaji kitab. Saya harus bilang apa sama mereka? Saya harus bilang apa kepada santri? Saya harus bilang apa? Setelah sholat subuh dimulai, salam terakhir, wiridan selesai, Lamtoro bangun dengan penuh keberanian. Kakang-kakang santri semuanya, pada pagi hari ini guru kita, Pak Yai kita sedang menjalankan ziarah. Maka kegiatan kajian di rumah Pak Yai tetap berjalan, dan saya yang akan mengajarnya. Suara santri kira-kira bagaimana, saudara-saudara? Semua itu mentertawakan, mentertawakan. Tidak ada yang tidak mentertawakan. Pasalnya apa? Ngaji alam taro aja sudah bertahun-tahun. Masa mau ngajar kitab kuning yang tidak ada harokatnya, yang tulisannya kecil-kecil? Ya mustahil. Maka semua santri itu membulinya, semua santri itu mentertawakannya. Tapi Lamtoro tetap diam. Setelah selesai, Lamtoro datang ke rumah Pak Yai dengan membawa kitab. Duduk di tempat di mana kiainya itu biasa duduk di situ. Tidak ada satu santri pun yang datang untuk melakukan pengkajian. Namun ada satu santri, lurah pondoknya, yang kebetulan di situ adalah ustadz yang biasa ngajar Lamtoro, itu melihat dari jendela. Waduh, Lamtoro ndak guyonan ini. Lamtoro benar-benar membuka kitab. Akhirnya lurah pondok itu masuk ke dalam. Ditanya lurah pondok itu, sampai mana Kang pembelajarannya? Dibuka. Akhirnya Lamtoro yang membacakan, Bismillahirrahmanirrahim.
bismillahi utawi sekaya bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Sipate Allah Ar-Rahman, zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Sipate Allah Ar-Rahim, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah utawi sekaya puji. Nah, ini lurah pondok ini tidak menulis, hanya melotot memandang Lamtoro dengan penuh kekaguman. Akhirnya lurah pondok itu keluar dari rumah sambil bengok-bengok, "Kang, sini Kang, Lamtoro pinter ngaji Kang, Lamtoro bisa ngaji Kang, ayo datang sini." Mereka tidak menghiraukan, yang datang cuma 2-3 anak. Semua diajar sama Lamtoro, semua diajar. Sampai 3 hari ditinggal kiainya, Lamtoro aktif menggantikan posisi sebagai kiai di pondok tersebut. Di Lamtoro itu ada sebuah perubahan yang sangat drastis. Lamtoro itu terjadi perubahan yang di luar pemikiran banyak orang. Ketika kiainya pulang dari ziarah, akhirnya Lamtoro dipanggil. "Lamtoro, sini Lamtoro." "Iya Kiai, sekarang kamu berkemas-kemas, pulang kamu ke desa kamu sendiri. Dirikan pondok pesantren di sana. Amalkan apa yang pernah diajarkan di sini. Amalkan apa yang kamu ketahui." "Kiai, saya tidak ada saya-sayanya. Pulang, taat kepada Kiai adalah kuncinya." Akhirnya Lamtoro itu pulang dan disambut oleh warganya di situ. Semua warga diajar oleh Lamtoro, baik itu ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan sebagainya, semua diajar oleh Lamtoro. Itu ceritanya seperti itu. Artinya bisa diambil hikmah dari cerita ini adalah yang namanya sam'an wa ta'atan ma'a syaihihi, taat kepada guru, mendengarkan apa yang dikatakan gurunya, itu adalah sebuah kunci untuk mendapatkan keilmuan atau kemanfaatan ilmu. Wah, itu mustahil. Mustahil atau tidak mustahil, itulah sebuah cerita sebagai penyemangat kepada siapa yang mendengar cerita ini, untuk anak-anak atau siapa saja yang kadar kecerdasannya itu jauh di bawah rata-rata. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Allah lah yang mempunyai ilmu, dan Allah lah yang memberikan ilmu kepada tiap-tiap manusia. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.